Oke, jumpa lagi di Om Krab Channel. Nah, kali ini kita temanya Om Krab menjawab. Jadi lagi-lagi ada pertanyaan-pertanyaan tentang Om Krab kenapa kok fokusnya di kepiting soka, bukan pengemukan gitu ya, bukan trading gitu. Kok fokusnya ke soka gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, sebelum saya jawab, seperti biasa ada iklan yang mau lewat. Mohon disimak teman-teman karena cukup banyak yang nanya ya. Ya kan? Jadi saya harus ulang ya, ini biar di pihak sponsor gitu ya. Tentang promosi apartemen kepiting atau vertical crab box gen 3.2 produksi Surabaya Pabrikan. Jadi bukan yang DIY ya. Saya balik dulu seperti biasanya biar lebih jelas. Oke, nah ini penampakannya teman-teman vertical crabnya ya. Ada badan atau bodinya yang warna biru, ada yang transparan ya, walaupun nggak transparan amat lah ya. Nah, ini bisa di stack ke atas, bisa ke kiri kanan. Ada kunciannya. Ini untuk yang di atas jadi lebih solid, ya nggak goyang-goyang. Kiri kanannya ada kunciannya. Nah, untuk dimensi teman-teman ya, lebarnya di pintu ini lebarnya, nah ini 40 cm. Nah, ada kemiringan gini ya, ini miring jadi airnya bisa habis nanti. Terus ke belakangnya sekitar 37 atau 38 cm ya kurang lebih. Tingginya 17-18 cm. Saya pernah masukkan kepiting 1,2 kilo, masih oke lah gitu ya. Di atas itu menurut saya sudah terlalu sesak gitu ya. Nah, ini jadi coakan dua ini untuk air masuk bersih, inlet, ini untuk air kotornya. Ada pipa nanti di sini. Gitu. Bisa juga disekat, sudah ada jalurnya. Untuk harga pemesanan bisa lewat Om Krab, nanti di komen saja, nanti akan secepat mungkin akan saya respon. Ya, tidak saya floor harganya di sini. Kenapa? Karena pada saat nanti ada perubahan harga, wah nanti revisi video lagi ribet, karena Om Krab itu dari sejak awal video pertama sampai ke video 80-an ya, itu kita usahakan tidak pakai editing. Jadi yes, ngobrol apa adanya teman-teman ya, no gimmick lah. Itu menurut saya cukup clear ya. Silakan. Nah, warna tutup juga ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru. Boleh mixing tergantung ketersediaan stok. Oke, ke topik utamanya. Saya duduk dulu nih. Oke. Nah, kalau dipasang ya seperti ini, teman-teman ya. Tergantung mau tinggi berapa, memanjang berapa. Nah, untuk topiknya tadi, sampai lupa tadi. Kenapa Om Krab fokusnya ke soka? Kok nggak ke pengemukan? Jadi 8 bulan awal kita fokusnya pengemukan, teman-teman ya. Terus akhirnya beralih ke soka sampai sekarang gitu ya. Fokus full di soka. Kenapa? Jadi alasannya adalah alasan sederhana sih sebenarnya teman-teman. Satu, kalau mungkin tahu krab-krab atau Om Noni gitu ya, itu kan dekat dengan tempat saya. Jadi kalau saya pengemukan sama-sama pengemukan, nanti marketnya juga deket-deket gitu. Nah, nanti repot juga ya. Saya masukin marketnya beliau, nah nanti akhirnya kan perang harga, ujung-ujungnya ya boncos juga gitu kan. Niatnya kita bisnis kan dapat cuan gitu ya. Nah tapi kalau kayak begitu kan repot, karena begitu Anda sudah punya supplier, kita mau masuk kan umumnya antara perang harga, perang diskon ya harga, perang tempo utang gitu ya, panjang-panjangan. Nah ini jadi kita repot gitu ya. Akhirnya kan saya juga kenal baik juga dengan Om Tony, jadi kan jadi nggak enak gitu ya. Makanya ya udahlah, saya bilang waktu itu saya tak fokus ke coba kepiting soka, waktu itu belum banyak gitu ya. Jadi coba kita mendalami, mempelajari waktu itu 2 tahunan yang lalu lah, 2,5 tahun lalu ya, sampai hari ini. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena di akses saya waktu itu saya lebih mudah mendapatkan kepiting kroyo atau kepiting kecil gitu ya. Kepiting-kepiting kecil mulai ukuran 80, 60, 50 gram sampai di sekitaran 120, 130 gram. Itu aksesnya lebih mudah saya. Kebetulan dimudahkan saya mendapatkan supplier-supplier seperti itu. Ya mulai dari pinggiran Surabaya, jadi di Sidoarjo, di Gresik, di Lamongan, terus sampai ke Banyuwangi gitu ya, sampai bahkan Pantura. Itu cukup banyak yang komunikasi sama saya itu punya barangnya kroyo kecil-kecil tuh banyak. Nah, jadi ya sudah, kalau kita bahan bakunya susah kan repot teman-teman. Makanya kok gayung bersambut, ya sudah saya mendalami ke sana, dan itu alasan kedua. Jadi kemudahan mendapatkan bibit. Nah, yang ketiga adalah kebetulan kan kita punya Om Krab Kitchen ya. Jadi bukan hanya Om Krab Farm tapi ada Om Krab Kitchen. Nah, Om Krab Kitchen itu fokus kita adalah mengolah masakan dari kepiting khususnya soka. Karena jarang sekali di waktu itu ya, resto-resto yang menjual kepiting soka bahkan yang kelasnya premium gitu misalnya. Nah, kita ambil ceruk market itu. Bagaimana kita bisa memastikan itu premium? Ya kita budidaya sendiri. Kebetulan saya juga suka budidayanya, jadi udah pas.
Jadi istri kebetulan yang masak di Om Crab kitchen-nya, ya udah kita supply-nya ke Om Crab Kitchen. Nah, itu. Jadi itu 3 poin utama ya, 3 poin utama yang mendasari kenapa kita fokusnya ke Soka. Dan menurut saya kembali lagi, setiap teman-teman akan punya angle yang berbeda-beda. Wah, saya lebih suka pengemukan, saya ini. Setiap orang akan punya beda-beda, tergantung sikon dan kondisi menurut saya. Saya nggak berani menghakimi, oh enak pengemukan, enak Soka, nggak enak pengemukan, karena akan berbeda-beda. Enak di saya belum tentu enak di Anda. Oke? Semoga menjawab teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan apa lagi, yang masih galau, masih bingung, silakan ditanyakan, sebisa mungkin akan saya jawab. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.